orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Tunjukkan satu manusia yang tidak mati sampai hari ini. Murid-murid Yesus yang hadir di situ, ketika Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku, ada di antara kita yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa oknum yang belum mati itu selain daripada Yesus? Jawab. Itu PR. Baik, saya jawab, gak perlu PR itu. Ya sudah, silakan Anda jawab. Siapa orang yang masih hidup sampai hari ini? Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Lukas 9 ayat 27, syarat-syarat mengikuti Yesus ya. Saya baca dulu semuanya supaya dipahami, nanti saya akan jawab yang siapa murid itu. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Oke, saya jawab pertanyaan itu. Ya, siapa murid yang dimaksud oleh Yesus? Murid itu adalah murid yang menulis kitab Wahyu. Karena seluruh murid, ya sabar, jangan tertawa, jangan bergerak dulu semua, takut ya. Oke. Karena seluruh murid itu mati dalam keadaan martir. Yohanes itu dia pernah digoreng. Kerajaan Allah sudah datang? Sabar dulu, tenang aja. Enggak. Saya jawab. Kerajaan Allah sudah datang? Kerajaan Allah sudah datang atau belum? Secara presisi. Kerajaan Allah sudah datang atau belum? Kerajaan Allah datang kepada Yohanes. Kerajaan Allah sudah datang? Hei, dengar dulu ya. Kerajaan Allah sudah datang? Cuma takut, belum selesai. Kerajaan Allah sudah datang? Beginikah etika Zuma dari tadi? Kerajaan Allah sudah datang? Saya belum berkata demikian. Ya, silakan, lanjut. Kalau Anda kemudian hanya ngaur di sini, saya suruh hostnya untuk tendang Anda ke gereja colok pantat pendeta ya. Kalau Anda hanya ngaco, yang disebut kerajaan, dengar dulu, anak kecil. Dengar. Yang dengar anak kecil yang tak ada ilmu. Dengar anak kecil dan tak punya ilmu. Yang disebut kerajaan Allah itu adalah surga. Hei. Semua belum selesai. Dengar. Yang disebut kerajaan Allah itu adalah surga. Itu adalah Yesus Kristus. Nenek mukiper, gepeng, bocor halus. Makanya saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, saya harus mengatakan kalian itu kurangi makan babi dan anjing supaya kalian itu nggak bebal. Yesus berkata bukan kepada muridnya, Yesus berkata kepada dirinya sendiri dan juga kepada muridnya, bukan hanya kepada murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah hari kebangkitan, hari penghakiman, surga, neraka, kiamat. Itu kerajaan Allah tuh. Jadi maksud daripada Lukas 9:27 ini, kata Yesus, ada di antara kalian yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah sudah datang? Belum. Berarti masih ada di antara orang yang hadir di situ yang belum mati sampai hari ini. Kalau dia belum mati berarti dia tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati berarti bukan dia yang bangkit dari kubur yang kalian sembah tuh. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Yesus, tapi Kristus Yesus, Dajjal Al-Masih. Itu yang kalian sembah. Jadi yang bangkit dari kubur itu adalah
simbol tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan, itu adalah penerus angkatan jahat itu. Angkatan jahat. Coba tunjukkan satu orang yang bisa kemudian begitu melihat Yesus, begitu melihat orang yang keluar dari kubur, seketika kemudian mereka berlari dan memeluknya. Wahai guru, wahai guruku, wahai Yesusku. Mana? Emak kandungnya nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Ke-11 muridnya malah mengiranya hantu. Ayo, malah narasi yang dibangun oleh pengarang Markus 16:12, ketika Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain, wajah yang lain, bentuk yang lain, itu bukan Yesus, tapi kau katakan Yesus. Ayo, ada nggak di antara mamanya, bapaknya, kakaknya, saudara-saudaranya begitu ada keluar dari kubur mereka bergembira ria menjemput Yesus? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi jangan sok pintar. Kalau masih Kristen membahas kekristenan, jangan sok pintar depan saya. Jangan sok pintar. Kalian minim ilmu. Karena kalian itu adalah orang yang hanya percaya saja, bukan menjadi Kristen karena manifestasi pengajaran intisari dari Bible. Enggak. Kalian itu hanya Kristen keturunan, dogma doktrin perpuluhan, dogma doktrin perpuluhan, hanya itu. Kalau mendalami Bible, kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa. Kapan kalian mendalami Bible, kalian akan keluar menjadi ateis. Itu. Gak bisa kalian itu dihantarkan kepada Bible, gak bisa. Jadi jangan sok tahu. Lukas 9:27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu yang belum mati? Yesus. Jadi tidak ada kebangkitan. Ya, silakan Ngibul. Mulai. Silakan. Anda baca di Wahyu, saya bawa Anda baca di Wahyu 4. Apa yang dikatakan tadi oleh Michael benar. Silakan Anda tunjukkan di Wahyu. Wahyu mana? Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, ini penglihatan Yohanes. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Melihat pintu terbuka di sorga. Apa itu? Bukan kerajaan sorga. Apa bedanya dengan Luga Tambunan? Dan suara yang dahulu sebentar. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segeralah aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata. Tuhan menampakkan sorga kepada apa yang dituliskan tidak pernah salah, semua yang salah adalah cara pandang kau, karena kau selalu skeptis. Ya, kau selalu skeptis. Kenyataan ini benar. Anda baca di Wahyu 4. Apa yang Anda bisa lihat dari situ? Coba. Saya pelan-pelan mau tanya sama saudara. Coba Anda baca Lukas 9 nomor 27. Pelan-pelan Anda baca, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, oke. Iya, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Sebelum ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan mereka mampus. Allah. Mereka di situ satu orang atau dua orang? Mereka satu, mau siapa, satu orang atau dua orang, mau satu orang atau dua orang. Kamu tersiksa dengan Bibelmu sendiri, saudara. Kamu tersiksa. Kamu tersiksa. Para murid. Siapa aja di Pulau Patmos? Siapa aja di Pulau Patmos? Kenapa? Siapa aja di Pulau Patmos? Murid Yohanes bersama Yesus. Siapa lagi? Dia bersama Yesus. Iya, siapa lagi? Lu Anda bertanya siapa? Dia dengan Yesus. Dia mendapat kan mereka. Apa? Setiap murid-murid itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Yang memperlihatkan kepada mereka, inilah akibat. Mereka itu adalah seseorang yang mewakili seluruh murid. Lihatlah teman-teman ya, kalau wakil iblis yang berbicara, kebohongan itu nampak nyata di depan kita,
Tapi mereka buat-buat karena memang mereka ini adalah wakil setan. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa. Hei, kata mereka itu banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan yang ada di Pulau Patmos itu cuman satu orang saja. Jangan berbohong, gak bagus. Gak bagus. Kamu sudah tua dan sebentar lagi kau mati. Jangan kau berbohong, saudara. Aku berkata, jangan suka berbohong itu kau penipu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara, berarti ada orang yang hadir di antara mereka yang hadir di sini. Anda memaknainya bagaimana? Anda tidak tahu bahasa sama sekali. Terus? Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Berarti dia menunjuk satu orang. Mereka di sini satu orang atau dua orang lebih. Anda baca dulu di antara. Di antara ada tidak. Di antara mereka. Di antara siapa? Kenapa sih Anda selalu saja bernarasi yang membenarkan Al-Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir laknatullah selalu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal mereka sebenarnya itu sadar kalau mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Saban hari kok orang Kristen kalau berdebat selalu membenarkan isi Quran. Semakin menebalkan iman Islam terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini malam Anda pertontonkan, Anda nipu diri Anda. Di sini sangat jelas, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Yesus dirinya sendiri tidak akan mati sebelum orang-orang itu melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 30. Oke, kalau kau berkata Yesus berarti Yesus dan Yohanes, berarti mereka tidak. Hai, tidak ada Yohanes yang menulis di Pulau Patmos itu bukan murid Yesus. Terlanda oleh pernyataanmu sendiri. Kalau juga itu Yesus, maka Yesus mereka tidak. Tadi lebih dari tidak. Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu bukan Yesus. Kerajaan itu coba. Kerajaan Allah itu apa? Dia kerajaan Yesus. Kenapa? Jangan selalu berbohong, nggak bagus. Anda sudah tua. Anda sudah tua, nggak bagus. Sekarang saya tanya, kalau dia berasal dari kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga adalah tempat berdiam yang Maha Kuasa. Iya. Nah, sekarang apakah itu sudah datang? Siapa? Dia sudah datang. Apakah sudah dari surga? Ya itu Yesus. Menurutmu itu Yesus. Sekarang yang saya tanya, apakah kerajaan Allah itu sudah ada? Kerajaan Allah, ketika engkau percaya hari ini pun kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu adalah kerajaan Allah. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Ini bukan tempat. Roh Kudus berasal dari surga. Maka ketika kamu dimeteraikan dari Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam dirimu. Saudara. Kamu di mana kamu? Bang Syakir, syukran. Kamu ditertawakan loh. Kamu ditertawakan loh. Kamu sadar nggak? Kamu kalau sudah tidak bisa kamu mengelak dengan segala rupa macam dahli. Yesus itu nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Nabi alam tahu tidak? Kapan Yesus datang? Saya tanya, Yesus datang nanti kedua kalinya menurut Yesus itu kapan? Tidak ada seorang pun yang berhak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tanda-tanda kedatangannya seperti apa menurut Yesus? Peperangan? Terus? Ya sudah, anak bangkit melawan orang tua. Terus? Rupa-rupa macam kejahatan, rupa-rupa macam penyesatan yang sedang kau lakukan. Terus? Itu tanda-tanda. Nah, terus? Penyesatan yang terbesar adalah ketika kau menipu banyak orang. Tunggu dulu. Menurut Yesus, tanda-tanda kedatangannya dulu. Jelasin, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua itu seperti apa? Itu salah satu banyak antikristus, termasuk kamu yang tidak mengaku Bapa maupun Anak. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Antikristus.
Sini, kawan, sini, sini. bukan. Pasang, Saya tanya, pasang kawan, kuping, bukan. pasang kupingmu. Dengarkan, mute dulu, diam dulu. 1 menit. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku aku. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua adalah aku nampak sebagai manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuh, aku akan datang, seluruh mata akan memandangku. Oke? Itu pengakuan Yesus untuk datang kedua kalinya itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Sekali lagi dong. Ini kan malam Ahad. Malam Sabtu, malam Sabat. Nalarnya tidak main. Yang keluar dari kubur apa itu hubungan antara kedatangan bangkit dengan yang keberapa? kedatangan? Apa hubungannya bangkit dengan kedatangan? Hei, Yesus berkata kedatangannya yang kedua itu kapan? Anda baca di dalam Alkitab, dia Sudah berkata bahwa terjadi atau belum terjadi? Kapan dia Sudah berkata kepadamu terjadi, bahwa dia akan datang? sudah terjadi Saya bertanya atau belum kepadamu. terjadi? Saya tanya, dia sudah berkata kepadamu kapan? Hey, Kapan Hey. dia sudah berkata kepadamu? saudara, Oh. kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau Yesus sudah datang kedatangannya kedua, kamu lenyap loh. Kalau dia sudah datang, kamu udah lenyap. Saya ulang, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Saya bilang kalau dia sudah datang, berarti kamu lenyap duluan. Sudah terjadi atau belum terjadi? Loh, kamu mengerti bahasa saya tidak? Enggak. Saya bilang kalau dia sudah datang kedua kali, maka kamu yang lenyap. Sudah nomor satu. terjadi atau belum Sudah. terjadi? Kalau kau boleh lenyap, itu dia belum datang. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau kau sudah lenyap dulu, baru dia datang. Nggak usah gitu bahasanya. Nggak usah malu-malu. Saya tahu kau menyembunyikan sesuatu. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Ya, saya menyembunyikan sesuatu, saya mau kasih tahu buat kau. Sebentar. Silakan. Kau tadi bilang menyembunyikan. Ya. Saya baca di 2 Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4. Eh. Sebab jika sebentar, karena kau bilang saya menyembunyikan ini dari lama ayat ini. Iya. Dengar baik-baik. Silakan. Dengar. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari panggil. Siapa yang Oke. ada di dalam gua-gua, termasuk gua Hira? Makhluk yang Iblis. menggantikan Yesus. Dengar. Iblis. Makhluk yang Iblis dengar lu. dulu. Iblis lu yang ada di dalam gua Hira itu iblis. Dengarkan. Ah, ini Alkitab saya dalil. Di dalam Dengarkan. gua-gua disimpan Dengarkan. iblis. Dengarkan. Diam. Tenangkan hatimu. Tenangkan iblis yang ada dalam dirimu. Dengar. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari iblis tiang. ada di Dengar bawah dengar dulu saudara. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang gantung itu disimpan di goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Boleh nggak teman-teman saya dibawa tertawa sebentar? Boleh kan ya? Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman. Mayat dari pengganti Isa Al-Masih itu disimpan di dalam goa buatan Yusuf Arimatea. Begitu dia keluar dari goa, dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berkepala seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Lo kamu baca ayat, kamu baca Bible enggak? Saya tanya, kamu baca Bible enggak? Saya ulang pertanyaannya tuh. Sederhana loh. Kedatangan Yesus yang kedua itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah atau belum? Malu Guru kau kan? tanya aku dong, Guru ndak tanya aku, Guru ndak. Adindaku Fandi yang ganteng. Yesus sudah datang kedua kalinya yang
kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum Pak. terjadi. Jadi yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yesus palsu paman iblis. Selamat malam cucuku. Aku turun dari gunung untuk menyatakan segala risalah-risalah yang kamu harus antarkan kepada keturunan Adam. Mana dalilnya? Kita bisa omong kosong, dalil. Yesus berkata, pada saat kedatanganku yang kedua, aku akan nampak di langit. Aku akan nampak di langit, semua bangsa di bumi akan melihat, mereka akan melihat aku datang di awan-awan di langit. Itu kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang ke Paulus, akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Dalil. Kau tidak punya dalil toh? Kau tidak punya dalil. Matius 24 nomor 30, Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, anak Maria yang kedua kalinya. Oke? Jadi yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Pulau Patmos itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Ananias pun bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur juga bukan anak Maria. Yang berkata di Matius 28 juga bukan anak Maria. Saya berharap saudara masih punya akal. Ya, minimal kalau masih bisa ditambal. Karena saya tahu Anda bocor halus. Benar ya. Nah, silakan. Kau dengan dalil. Dari tadi kau berbicara tuh omong kosong karena tidak punya dalil. Saya kasih Oh, kau dalil. jadi Matius 24 itu omong kosong. Bagus. Dengar, saya jawab kau ya. Bilangan 12, apa pengertiannya? Apa pengertian? Nomor Di situ dia bilangan 12. Nomor berapa? Bilangan 12. Nomor Baca 6? baik-baik. Kamu baca ayat. Nomor berapa? Nomor Bilangan berapa? 12 ayat 6. Oke, Lalu silakan. berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu siapa yang Anda maksud Nabi? Dengar. Siapa yang Anda maksud Nabi? Nabi siapa? Ananias? Nabi Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Tunggu. Pertanyaan saya tadi, siapa yang kau anggap Nabi di situ? Paulus? Semua orang dengar. Musa berkata kalau Kawan-kawan dia menjebak dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa Nabi itu? Loh, itu semua nabi. Semua dipenuhi dengan roh. Karena pertanyaan saya, apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini, Maafkan saya, Dokmen. Apakah seorang rasul bukan Pengikutmu seorang harus nabi? kayak begini, kubuat Dokmen. Apakah seorang rasul bukan seorang nabi? Sekarang yang datang kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus? yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi, hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto Orang kemana-mana. nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara kewajiban Indra, roh. Saudara Indra, Kamu Saudara dari mana Indra, berkata bahwa Muhammad Pendeta adalah rasul Indra, dan nabi? Pendeta Indra, Siapa yang Pendeta melegalkan Indra, dia? Pendeta Tidak ada Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta saya bilang, Indra. tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Pendeta Paulus ada Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, ya, kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup.
Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Dia Yesus berkata, yang datang. "Aku terang dunia." Yesus yang Iblis datang bukan kepada terang Paulus. dunia. Hei, Iblis saya dulu. bukan terang Saya dunia. ulang Yesus lagi. akulah Saya ulang terang lagi. dunia. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada Ini- saksi. ini- Ketika dia Saudara- berbicara dari surga, ada Ini Dinda Yonatan Nandar, apakah anda mencium aroma aneh-aneh? Orang tidak punya dalil Aroma ya. toilet? Orang yang suka omong kosong. Saya baca. Dinda Kores, Siapa- Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma-aroma toilet? Iya bang, lagi, iya, Pak. Soalnya Saya- saudara Dia cuma pendeta mengelan Indra ini begitu, ngomong sambil Itu dari orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Eh, Eh, eh. Yesus bisa menyatakan diri. Saya kasih kau. Dan Dia mana percaya. dalil? Gini, Mana dalam dalil? Yohanes, sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan, silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika Silakan. seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat Mulai Yohanes ngaco. 14 ayat sebentar. Yohanes Mulai 14 ngaco. ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan Di mana? kepadanya Mana dan dia Yesus? Mana bersama-sama datang? dengan Mana dia. Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam Di dalam roh. Tidak di apa dinyatakan Bapa, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Allah bisa Tolong, buktikan seperti tolong itu. Satu-satunya tunjukkan. Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah Allah, itu Pak. roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya, penyembah iblis yang gini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk Oh, menipu, ini- tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Tidak Bang. bisa. Kamu Saudara berkata bahwa Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. kamu orang sudah Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. saya kasih kamu Yesus dengan kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Dalil, Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. mana dalilmu dengan Al-Quran? Kok tiba-tiba Apa kehebatan agama Islam? Saya mau tiba- tanya. tiba-tiba kemudian Apa kehebatan agama Paulus Islam? itu Saya sudah mau datang tanya. kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Dia Banyuma ya. Ganti pemain ya. Dia Iya, paling iya, iya. bodoh. Jangan tiba-tiba. Allah Ya menyatakan udah, diri kamu dalam Indra, perbuatan dalam mimpi. Indra karena kau seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Ntar Islam? dulu bro. Enggak apa-apa. Mulut Islam, Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, Ntar. derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Bang Juma nanya balik ya kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam Oke. membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba, Sudah? silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Eh? Yesus mati hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Loh. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Loh. Tadi saya sudah buka dalilnya.
Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Kalau lu hidup- Bang Juma lagi yang nanya apa kehebatan Kristen dong, kan dia bilang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu sebagai Jawab. Muhammad mati Apa? apa hidup sekarang? Nabi Muhammad? Karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya. sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad Kirain kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Oke? Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke? Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali. Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah Ya, mati. mute. Gitu. Oke? Kalian nggak berani. Lucu Jangan loh. pernah. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu Jangan dengan mute. nabiku Ngomong gitu. ini. Emang seimbang antara Yesus dengan Kasih Nabi kebebasan ngomong Muhammad? saya. Jangan di mute. Silakan. Oke ya. Oke, Ya. tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Oke. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Ah, iyalah. Oh. Ada Lah, kaidah apa? coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri Naik ke, yang bilang tadi. naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca Ini baik-baik. udah nggak sehat ini mute ini. Udah. Coba kau ini- baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam baca, selalu begini, baca. mute terus. Kau baca Ibrani Coba 5 masuk nomor ke 7 coba. TV, semuanya nggak pernah main mute. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya Kalian komal dari Islam ini maut. belajar sama Edis Dan TV ya. bisa diskusi. Bebas ngomong. Atas Nggak main kesalehannya mute. doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, ya. Mulai marah Zuma. Jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah. Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya, habis itu dia muridnya Edis ini. Pantes. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri, dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Mute, ya. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini.
Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Tapi Edis salah dengan bagi Bisa nasi jawab bungkus. Abu Jumat tadi. Salah bagi Kenapa sih tidak nasi bungkus menuankan nanya Pak. Muhammad? Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1 seluruhnya, begitu. nggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya Itu 200 aja kalian nggak ribu. bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200 ribu, nggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu, pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia nggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma Iya, kamu iya, belajar iya, lagi iya. lah ya. Belajar samamu? Boleh saya belajar samamu? Boleh? Aduh kabur, kabur dia. Nggak di kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas, kalau saya tanya kau tidak bisa jawab, nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Hai. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Juma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus, dia jawab loh ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi, perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama tuannya. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naik ini. Iya. Yoni. Yoni Kak, dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yoni Kak. Monitor. Bang Yoni Kak. Oke. Juma Bang Andi kurang bantu. belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek. Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Iya. Ya, giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanyai. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan Habis itu aksi. anak-anak. Iya. Hmm. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di sorok wartawan. Fotonya si Agatha di sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Ada, Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Su memangkir dari panggilan gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi siapa namanya? Si Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi, Dosma nggak mau lagi. Dia nggak Karena peduli dia- lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin ya Bang Juma, saya punya datanya. Bang Juma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan. Kasih diapresiasi sama Oten. Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sono.
apa yang dia kasih. Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Takor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Apa orang sini bilang saling patol. Patolotoloi. Iya, si patolo-toloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Ya, Cuing. itu. Kasihan aku loh. Ih, sampai segitunya. Ih, sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Kamu salah lawan. Rudi Waklabu adu mekanik bang sama si Dosma sambil kasihan aku lihat Kenapa? Ribut dia? ribut kan saling sindir Nyai Ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian pade. Si Mangku datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshit, ya minta ampun. Pemanggilanku 2 mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Iya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik. Mungkin. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Bantu follow-follow akun Bang Kores. Karena ini akun yang entah ke berapa ini. Banyak yang tumbang akun dia. Akin Andar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini tolong bantu-bantu di follow. Bang Misni, Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik? Panggilan kedua. Oke. Misni? Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau Bisa. yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyak Mbak, bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Kegiatan anak-anak. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, Hus. Cuplikan doang. Nanti lebih Dosmen. lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Apain kau sosok jagoan? Sambil ngomong aja nggak apa-apa. Ternyata cuman segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la. Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen. Tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Sekali lagi. Saya gimana Bang Handi? Silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andi Selebes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal. Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini. Vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang ini. Kalau sampai ini mandek
penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Kata Wih, mereka. keren. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan rasakan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Nah, kau rasalah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Nah, kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di-mute dulu Bang Yus. Saya Katolik. Theophilus Katolik ya. Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Alktp sama Darius, kalau mau naik silakan naik ya. Bang Alktp sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini, gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh, gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya? Tidak paham masalah itu kan, yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar. Tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini. Versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini. Kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada Bang? Iya gitu. Kita Kenapa tidak bisa akan pernah demikian? ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Iya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja Bang. Tidak Yes. ada konteks seperti itu. Itu. Tidak Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena Nggak pernah bisa disatukan itu Bang. agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu, Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, Gitu. nggak masalah. Kita tidak akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena Kalau itu. jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya memang. Dengar dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak pernah. Itu Matius 28 tuh nomor 19. Gini.
Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang Ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, Enggak kata ada. Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan. Diambil aksesoris, Oh, Rasmi lagi ini si tua. kan diambil aksesoris mobilmu, kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh, lahek. Itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik lo gila, itu sudah pemanggilan tapi belum nongol di Polda Sumut. Ya. Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya cek. Kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundulin dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhannya terhadap saya, keluarga saya, tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita sudah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu, sombong tinggi kali bahasanya, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya? Atau lempari pakai bakul gitu loh. Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau, terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, Hujan jelas, di sini Kak. Bang Handi, hujan Bang Iya. Handi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah satu, kenapa ya dia menginjak Bible.
Ya, kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu ya dia injak A1 itu. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen-Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Nanti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si Peci Merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan nggak ada duit. Ayo si Peci Merah, Jangan apa dihukum katanya bang. Nanti peci merah galang donasi bang. Manrase. Ya halo. Halo Silakan juga. tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo, halo. Ya, Ya, silakan. halo, Bang. Iya. Cuma halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana nih Bang? Anda Kristen apa Oten? Hah? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini Bang. Soalnya KTP ku Islam. Tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok? Belum? Dek, gak ada Cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mani panomom bo. Udah kena kau wae. Silakan Amel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel, Iya Bang. Iya. ya apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini Bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua Bang. Ya berarti kau keluar dari pohon. Orang tua nggak ada Bang. Keluarga dekat misalnya. Aku ikut sama orang Kristen Bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh nggak pernah Bang. Aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah Bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh nggak pernah Bang. Aku sunat bugis sama sunat apa itu namanya itu? Sunat ini bingkung. Coba kau salat dulu Pale. Iya Bang. Coba kau salat Pale, kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau salat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pintar kau gitu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Nggak cari penggali kubur bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi ke masjid suruh ajarin sholat ya.
Oke bang. Iya. Ini kesem, asal tanganmu. Lentolu. Sama dukelang. Baco. Oh, Hai, lah baco. sama cokutu. Baco kutu. Pan rahasia setelah baco. Pan rahasia itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang, tapi asli orang Bone Sopeng. Wih, Tidak memang enggak Kena memang enggak. terkontaminasi. Di sana kampung Mbok. Itu darah Ekaboy, darah Eda yang kamu bajai. Di sana mah darah Mbok, enggak anak. Lucu. Waduh. Di sana lo kayak di Ini Bone. aku mau dengar bang. Oh ya, sudah balik dulu ya. Bang, Baju aku mau kemana? nyimak aja bang sambil belajar ini ya. Ya. Iya, ya mute aja kau, mute aja. Kena Bang Zuma. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena itu, kena peringatan akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun. Mulai kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Satanik? Ngeri. Ngeri. Masih ada emang satanik bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana dia? Turun pula dia. Tumben ada orang yang ngaku kayak gitu. Tahu alasan. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra, Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Nggak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya wong stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Wong stres.